Di bawah sorot lampu operasi yang menyilaukan di rumah sakit mahal pilihan suamiku, dokter kandungan itu menatapku tajam. Tangannya yang gemetar menyodorkan ponsel diam-diam, berbisik panik mengatasi bunyi mesin medis. Telepon polisi sekarang. Mertuamu merencanakan kematianmu malam ini. Napasku tercekat, duniaku seketika runtuh. Sebelum cerita dimulai, yuk absen dulu di kolom komentar dari daerah mana saja kalian berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi untuk teman-teman semua. Selamat menikmati kisahnya. Udara Jakarta siang itu terasa begitu terik. Panasnya seolah mampu menembus dinding-dinding tebal rumah bergaya kolonial di kawasan Menteng tempatku tinggal selama 5 tahun terakhir. Namun, di dalam rumah megah ini, pendingin ruangan sentral selalu menyala di suhu terendah, menciptakan suasana dingin yang seringkali terasa menusuk tulang, kontras dengan debu dan asap di luar sana. Aku duduk di sofa ruang tengah yang berlapis kain bludru mahal, mencoba mencari posisi nyaman. Kandunganku sudah memasuki bulan ke-9. Perutku terasa sangat besar dan berat, membuat pinggangku nyeri hampir sepanjang waktu. Kaki-kakiku bengkak, membuatku kesulitan berjalan cepat. Namun, sebagai istri seorang elang, pewaris tunggal keluarga ningrat yang terpandang, aku dituntut untuk selalu terlihat anggun dan tidak banyak mengeluh. Elang baru saja pulang dari kantornya. Ia masih mengenakan setelan jas mahalnya yang licin tanpa kerutan sedikit pun. Wajahnya yang tampan terlihat segar, seolah ia tidak baru saja menembus kemacetan ibu kota. Ia menghampiriku, mengecup keningku sekilas, lalu duduk di sofa seberang. "Sayang, aku sudah mengurus semuanya," ucapnya dengan senyum yang selalu berhasil melelehkan hatiku dulu saat kami masih berpacaran. "Untuk persalinanmu nanti, kita tidak jadi di rumah sakit biasa langganan kita." Aku mengernyitkan dahi, sedikit bingung. "Loh, kenapa, Mas? Dokter Susan di sana kan sudah menangani gali dulu, dan rekam medis kehamilanku juga di sana semua." Elang menggeleng pelan, tangannya meraih tanganku dan menggenggamnya lembut. Tangannya terasa dingin. "Tidak, Saras. Kamu ini istriku. Kamu mengandung anak kedua kita. Aku mau kamu mendapatkan yang terbaik. Aku sudah memindahkan semua datamu ke RS Royal Nusantara di Jakarta Selatan." Mataku membelalak. RS Royal Nusantara terkenal sebagai rumah sakit paling mahal di negeri ini. Fasilitasnya konon setara hotel bintang 5, dan hanya kalangan jet set atau pejabat tinggi yang mampu berobat ke sana. "Mas, itu kan mahal sekali. Lagi pula, yang penting dokternya bagus dan bayinya sehat, kan? Kita tidak butuh fasilitas semewah itu," ujarku mencoba bernegosiasi. Aku selalu diajarkan hidup sederhana oleh orang tuaku di kampung, dan kemewahan berlebihan keluarga elang seringkali membuatku jengah. "SSTT, jangan pikirkan soal biaya," potong elang lembut namun tegas. Nada suaranya menyiratkan bahwa keputusan sudah final. "Aku mau kamu diperlakukan Mbak Ratu saat melahirkan nanti. Kamu akan menempati kamar VVIP President Suite. Satu lantai itu hanya untuk kamu dan keluarga kita. Tidak ada pasien lain." Aku terdiam. Perlakuan Mbak Ratu terdengar indah, tapi entah kenapa, ada sedikit rasa ketidaknyamanan yang menyelinap di hatiku. Rasanya terlalu berlebihan. Namun, menolak keinginan elang sama saja dengan mencari masalah. Aku adalah istri yang penurut, itulah yang selalu dipuji oleh ibu mertuaku, Ibu Ningrat. "Baiklah, Mas, kalau itu maumu." "Terima kasih sudah sangat perhatian," jawabku akhirnya, memaksakan seulas senyum. Elang tersenyum puas. "Oh ya, satu lagi. Aku baru saja memperbarui polis asuransi jiwamu." Ia mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya dan meletakkannya di meja marmer di hadapan kami. Aku meraih map itu dengan susah payah karena terhalang perut besarku. Saat membukanya dan melihat angka yang tertera di sana, napasku tertahan. Jumlah pertanggungannya dinaikkan menjadi sangat fantastis. Angka 0 di belakangnya begitu banyak, hingga aku harus menghitungnya 2 kali untuk memastikan aku tidak salah lihat. Itu adalah jumlah uang yang tidak pernah kubayangkan seumur hidupku. "Mas, ini banyak sekali." Suaraku bergetar. "Kenapa dinaikkan sebanyak ini tiba-tiba?" Elang tampak santai. Ia menyalakan televisi besar di dinding, seolah pembicaraan ini adalah hal yang lumrah. "Hanya untuk jaga-jaga, sayang.
Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kelahiran anak kedua, tanggung jawab kita semakin besar. Aku hanya ingin memastikan masa depan anak-anak kita terjamin, apapun yang terjadi. Penjelasannya terdengar masuk akal, sangat logis layaknya seorang pebisnis ulung seperti dia. Tapi hatiku terasa tidak tenang. Asuransi jiwa dengan nilai sebesar ini, tepat sebelum aku melahirkan? Rasanya seperti sebuah firasat buruk yang dicetak di atas kertas legal. Tapi aku sehat-sehat saja, Mas. Dokter bilang kehamilanku lancar. Ucapku, mencoba mencari penegasan. Elang menoleh, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada kelembutan di sana, tapi juga ada sesuatu yang dingin dan jauh di dasarnya. Tentu saja kamu sehat. Ini hanya prosedur standar orang kaya, Saras. Jangan berpikir macam-macam. Kamu cukup fokus pada kesehatanmu dan bayi kita. Percakapan kami terhenti ketika terdengar suara batuk yang keras dan menyakitkan dari lantai atas. Hatiku mencelos. Itu suara Galih, putra pertamaku yang baru berusia 5 tahun. Tanpa mempedulikan perut besarku, aku berusaha bangkit dengan susah payah. Galih. Gumamku cemas. Elang menahanku. Biar pengasuh saja yang cek. Kamu jangan banyak bergerak. Tidak, Mas. Itu anakku. Batuknya semakin parah sejak kemarin. Aku bersikeras, menepis tangannya pelan dan berjalan tertatih menuju tangga. Di kamar lantai 2 yang luas namun terasa suram itu, aku menemukan Galih terbaring lemah di tempat tidurnya yang besar. Wajah mungilnya pucat pasi, lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya yang sayu. Tubuhnya kurus kering. Ia baru saja selesai batuk hebat, napasnya tersengal-sengal. Ibu. Rintihnya pelan saat melihatku masuk. Air mataku nyaris tumpah. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap keningnya yang terasa hangat. Sudah berbulan-bulan Galih sakit. Awalnya hanya demam biasa, lalu dokter memvonisnya mengalami masalah serius pada ginjalnya, yang kemudian berkembang menjadi kecurigaan ke arah leukemia. Diagnosa pastinya masih simpang siur. Sakit. Nak? Bagian mana yang sakit? Tanyaku lembut. Semuanya, Bu. Perut Galih sakit, tulang Galih ngilu, jawabnya lirih. Hatiku hancur berkeping-keping melihat penderitaan anak sekecil ini. Aku sudah berkali-kali memohon pada Elang dan Ibu Ningrat, agar Galih dibawa ke rumah sakit besar, untuk mendapatkan perawatan intensif dan diagnosa yang jelas. Tapi jawabannya selalu sama. Pintu kamar terbuka, dan sosok Ibu Ningrat muncul. Wanita parubaya itu selalu tampil rapi dengan sanggul dan kebaya modern, bahkan di dalam rumah. Wajahnya masih menyisakan kecantikan masa muda, namun garis rahangnya yang tegas menunjukkan wataknya yang keras dan tak mau dibantah. Saras, sedang apa kamu di sini? Kamu harus banyak istirahat, tegurnya dingin. Bu, kondisi Galih semakin memburuk. Lihatlah, dia semakin kurus dan kesakitan. Tolonglah, Bu, izinkan saya membawanya ke rumah sakit sekarang. Aku memohon, menangkupkan kedua tanganku. Air mata sudah mengalir di pipiku. Ibu Ningrat menatapku dengan pandangan merendahkan. Sudah berapa kali Ibu bilang, Saras, Galih tidak butuh rumah sakit. Dokter-dokter di sana hanya akan menjadikannya kelinci percobaan dengan obat-obatan kimia mereka. Dia hanya butuh istirahat di rumah. Tapi Bu, dia sakit parah. Dia butuh spesialis. Suaraku meninggi karena putus asa. Jaga bicaramu, bentak Ibu Ningrat. Suaranya menggema di kamar yang sunyi itu. Galih tersentak kaget di ranjangnya. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada saya? Saya neneknya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk cucu pewaris keluarga ini. Dokter pribadi keluarga akan datang nanti malam untuk memberinya ramuan herbal dan melakukan terapi energi. Itu jauh lebih baik daripada racun rumah sakit. Aku terdiam, kalah telak. Di rumah ini, titah Ibu Ningrat adalah hukum. Elang pun tidak pernah berani membantah ibunya. Mereka sangat memegang teguh klinik dan cara-cara tradisional yang menurutku tidak masuk akal untuk penyakit seberat ini. Martabat keluarga di atas segalanya. Bagi mereka, memiliki cucu yang dirawat di RS karena penyakit parah adalah sebuah aib yang menunjukkan kelemahan genetik keluarga. Aku kembali menatap Galih yang kini tertidur kembali karena kelelahan. Rasa tak berdaya menyelimuti diriku.
Aku adalah ibunya, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Aku terkurung dalam kemewahan ini, menjadi penonton bisu atas penderitaan anakku sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku melayang pada asuransi jiwa bernilai fantastis itu, pada fasilitas VVIP rumah sakit yang terasa berlebihan, dan pada wajah pucat Galih. Ada sesuatu yang salah di rumah ini, sesuatu yang sangat jahat sedang bergerak di bawah permukaan kehidupan kami yang tampak sempurna. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Elang, aku merasa takut. Sangat takut. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, seolah langit ikut menangis bersamaku. Awan hitam bergulung-gulung menutupi matahari, membuat suasana sore terasa seperti sudah malam. Kilat sesekali menyambar, menerangi jalanan yang mulai tergenang air. Aku duduk di kursi penumpang di samping Elang, memandang keluar jendela mobil yang buram oleh air hujan. Kaca mobil yang dingin terasa menenangkan saat kutempelkan dahiku yang terasa penat. Hari ini adalah jadwal pemeriksaan terakhirku sebelum hari perkiraan lahir. Sesuai keinginan Elang, kami menuju RS Royal Nusantara di Jakarta Selatan. Perjalanan dari Menteng terasa sangat lama karena macet yang diperparah oleh hujan badai. Elang menyetir dalam diam. Wajahnya datar, fokus pada jalanan di depan. Sejak perdebatan soal Galih kemarin, ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Aku ingin sekali bertanya tentang banyak hal, tentang ketakutanku, tentang Galih, tapi lidahku keluh. Aku takut jawabannya justru akan menambah kecurigaanku. Mobil mewah kami memasuki lobi drop-off rumah sakit yang megah. Petugas valet berseragam rapi segera membukakan pintu dan memayungiku dengan payung besar. Lobi rumah sakit ini lebih mirip lobi hotel bintang 5. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung kristal raksasa, dan alunan musik piano klasik yang lembut menyambut kami. Tidak ada bau obat-obatan atau pemandangan pasien yang antre berdesakan. Semuanya tenang, eksklusif, dan berbau uang. Kami langsung diantar ke lantai khusus VVIP. Di sana, Dr. Bayu sudah menunggu. Dr. Bayu adalah teman masa kecil Elang. Dia dokter kandungan yang cerdas dan biasanya selalu ceria. Dialah yang merekomendasikan rumah sakit ini pada Elang. "Halo, Bumil cantik." "Halo, Bapak Elang," sapa Dr. Bayu saat kami masuk ke ruang praktiknya yang luas. Namun, ada yang berbeda dari nada suaranya hari ini. Sapaannya terdengar dipaksakan, tidak seramah biasanya. Ruangan itu sangat dingin. Aku merapatkan kardigan yang kupakai. Di luar jendela besar di belakang meja dokter, hujan masih turun dengan derasnya, menciptakan tirai air yang memisahkan kami dari dunia luar. "Bagaimana perjalanan ke sini? Macet parah ya?" tanya Dr. Bayu basa-basi sambil mempersiapkan alat USG. "Lumayan, Bey. Biasa, Jakarta kalau hujan," jawab Elang singkat. Ia kemudian melihat jam tangannya. "Sayang, Bey, aku keluar sebentar ya. Mau merokok dulu di area balkon. Pusing kena macet tadi." Tanpa menunggu persetujuanku, Elang mencium puncak kepalaku lalu keluar ruangan. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang pelan namun tegas. Tinggallah aku berdua dengan Dr. Bayu. Suasana mendadak menjadi sangat canggung. Dr. Bayu tampak gelisah. Ia berkali-kali menyeka keringat di dahinya, padahal ruangan itu sangat dingin. Gerakan tangannya saat mengoleskan gel USG ke perutku terasa kaku dan sedikit gemetar. "Dokter Bayu sakit? Kok keringatan?" tanyaku polos, mencoba mencairkan suasana. Dokter Bayu tersentak kaget. Ia menatapku, dan untuk sedetik, aku melihat ketakutan yang luar biasa di matanya. "Ah, tidak. Saya hanya sedikit lelah. Banyak pasien hari ini." Ia mulai menggerakkan alat transducer di atas perut buncitku. Di layar monitor, muncul gambar hitam putih bayi dalam kandunganku. Suara detak jantung janin memenuhi ruangan. Duk, duk, duk. Irama kehidupan yang selalu membuatku takjub. Semuanya terlihat normal, saras. Bayinya sehat, posisinya sudah bagus untuk jalan lahir. Beratnya juga cukup, jelas Dr. Bayu. Suaranya terdengar serak. Matanya tidak menatap layar, melainkan menatap pintu tempat Elang keluar tadi, seolah memastikan tidak ada yang masuk. Tiba-tiba, Dr. Bayu mendekatkan wajahnya ke telingaku, berpura-pura sedang mendengarkan detak jantung bayi lebih jelas dengan stetoskop,
padahal alat USG masih menyala. "Saras, dengarkan aku baik-baik," bisiknya sangat cepat, nyaris tak terdengar karena tertutup suara detak jantung bayi dari speaker. Napasnya yang hangat dan berbau kopi menerpa telingaku. "Jangan makan atau minum apapun yang diberikan ibunya Elang malam ini. Apapun itu. Ingat." Aku terkejut bukan main. Tubuhku menegang. Aku menatap mata Dokter Bayu, mencari penjelasan. Matanya melebar, memohon agar aku tidak bertanya dan hanya menuruti kata-katanya. "Kenapa, Dok? Maksudnya apa?" bisikku balik, panik mulai menjalar di dadaku. Dokter Bayu menjauhkan wajahnya cepat-cepat saat mendengar langkah kaki mendekat di koridor. Ia kembali menatap layar monitor dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. "Ya, detak jantungnya sangat kuat." "Bagus sekali," ucapnya keras-keras saat pintu terbuka dan Elang masuk kembali, membawa bau rokok yang samar. "Semua beres, B?" tanya Elang, duduk kembali di kursinya. "Beres, Lang. Istrimu dan bayinya dalam kondisi prima. Tinggal menunggu mula saja. Mungkin dalam 1 atau 2 hari ini," jawab Dokter Bayu. Senyumnya kembali terpasang, tapi aku bisa melihat sudut bibirnya berkedut tegang. Pemeriksaan selesai. Dokter Bayu membantuku turun dari ranjang periksa yang tinggi. Tangannya mencengkeram lenganku agak kuat saat membantuku berdiri. "Hati-hati, pelan-pelan," ucapnya. Saat itulah aku merasakannya. Saat tubuh kami berdekatan, tangan Dokter Bayu yang lain bergerak cepat secepat kilat, menyelipkan sesuatu ke dalam tas tanganku yang terbuka sedikit di atas meja. Gerakannya begitu halus, terhalang oleh tubuhku sehingga Elang yang duduk di sisi lain tidak mungkin melihatnya. Jantungku berdegup kencang, lebih kencang dari detak jantung bayiku tadi. Aku berusaha keras menjaga ekspresiku tetap datar. Aku meraih tasku, merasakan ada tambahan benda kecil di dalamnya. Sebuah kertas yang dilipat kecil. "Terima kasih, dokter," ucapku dengan suara yang kuusahakan terdengar normal. "Sama-sama, Saras. Istirahat yang cukup ya. Sampai ketemu di ruang bersalin," jawab Dokter Bayu. Tatapan matanya memberikan pesan tersirat. "Baca pesan itu saat kamu sendirian." Perjalanan pulang terasa jauh lebih mencekam daripada saat berangkat. Hujan masih belum reda. Aku duduk diam, tanganku memeluk tas erat-erat seolah sedang menjaga bom waktu. Kata-kata Dokter Bayu terngiang-ngiang di kepalaku, "Jangan makan apapun yang diberikan ibunya Elang malam ini." Kenapa? Apa yang salah dengan Ibu Ningrat? Memang dia keras dan tidak menyukaiku karena aku bukan dari kalangan Ningrat. Tapi mungkinkah dia tega mencelakaiku yang sedang mengandung cucunya? Dan kertas di dalam tasku ini, apa isinya? Aku melirik Elang yang menyetir dengan tenang. Wajah tampannya terlihat damai di bawah sorot lampu jalanan. Apakah dia tahu sesuatu tentang peringatan Dokter Bayu? Tidak mungkin. Elang mencintaiku, dia suami yang baik meskipun sangat patuh pada ibunya. Aku berusaha menepis pikiran buruk itu. Tapi rasa dingin di ruang periksa tadi, keringat dingin Dokter Bayu, bisikan paniknya, dan kertas yang diselundupkan ini, semua itu nyata. Ada bahaya besar yang sedang mengintaiku, dan aku tidak tahu harus percaya pada siapa selain naluriku sendiri. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Aku harus mencari cara untuk membaca pesan itu tanpa ketahuan siapapun di rumah yang penuh mata-mata itu. Malam itu, suasana di meja makan terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Hujan badai di luar sana seolah menjadi musik latar bagi sandiwara bisu yang sedang berlangsung di ruang makan keluarga Ningrat. Lampu kristal di atas kami berkedip-kedip beberapa kali, menandakan pasokan listrik yang tidak stabil akibat cuaca buruk. Aku duduk berhadapan dengan Elang, sementara Ibu Ningrat duduk di ujung meja, memimpin makan malam seperti seorang ratu yang angkuh. Di hadapanku tersaji semangkuk sup herbal berwarna keruh yang aromanya menyengat. Baunya seperti campuran akar-akaran tua dan sesuatu yang amis. "Minumlah, Saras," perintah Ibu Ningrat dengan nada yang terdengar lembut namun penuh tekanan. "Itu ramuan khusus yang Ibu buatkan dari tabib kepercayaan keluarga. Supaya proses melahirkanmu besok atau lusa lancar, dan cucu Ibu lahir dengan aura yang bersih." Jantungku berdegup kencang. Peringatan Dokter Bayu di ruang periksa tadi siang terngiang-ngiang di kepalaku seperti sirine bahaya. Jangan makan atau minum apapun yang diberikan ibunya Elang malam ini. Aku menatap mangkuk itu dengan ragu. Uap panas mengepul darinya.
Baunya agak tajam ya, Bu, komentarku pelan, berusaha mengulur waktu. Elang meletakkan sendoknya, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Minum saja, sayang. Ibu sudah capek-capek membuatnya seharian. Demi kebaikanmu dan bayi kita juga. Demi kebaikan bayi kita. Kata-kata itu biasanya akan meluluhkan hatiku, membuatku menuruti apa saja permintaan elang. Tapi malam ini, kata-kata itu terdengar seperti manipulasi. Aku melirik elang, suamiku yang tampan dan terlihat sempurna. Apakah dia tahu? Apakah dia bagian dari rencana ibunya? Atau dia sama polosnya denganku? Iya, Mas, jawabku singkat. Aku mengangkat sendok, menyendok cairan keruh itu dan mendekatkannya ke bibir. Mata Ibu Ningrat menatapku tajam, tak berkedip, seolah memastikan cairan itu masuk ke tenggorokanku. Dengan gerakan cepat yang sudah kulatih di kamar mandi tadi, aku berpura-pura menyeruputnya, namun membiarkan cairan itu tertampung di bawah lidahku. Aku lalu pura-pura menyeka mulut dengan serbet kain tebal di pangkuanku, dan dengan cepat memuntahkan cairan itu ke dalam lipatan kain tersebut. Aku mengulangi gerakan itu beberapa kali. Berpura-pura minum, lalu memuntahkannya diam-diam ke serbet saat menyeka mulut. Rasanya pahit luar biasa, sempat sedikit tertelan dan membuat lidahku kebas. Apa isi ramuan ini? Racun? Atau obat tidur dosis tinggi? Habiskan, Saras. Jangan disisakan, desak Ibu Ningrat. Sudah kenyang sekali, Bu. Perut Saras rasanya penuh. Bayi di dalam menendang terus. Alasanku sambil meletakkan sendok. Mangkuk itu memang sudah terlihat berkurang setengah karena trik serbetku tadi. Tiba-tiba, guntur menggelegar dahsyat, mengguncang jendela kaca ruang makan. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu di rumah padam. Gelap gulita menyergap kami seketika. Ah, mati lampu lagi, seru Ibu Ningrat kesal. Suaranya terdengar panik. Sari, Yanti, nyalakan genset, cari lilin. Teriakan pelayan dan kegaduhan langkah kaki terdengar di mana-mana. Elang segera bangkit. Aku akan cek panel listrik di belakang. Kalian tunggu di sini. Mas, hati-hati, ucapku, tapi dalam hati aku bersorak. Ini kesempatan emas. Dalam kegelapan pekat yang hanya diterangi kilatan petir dari jendela, aku meraba-raba saku daster hamilku. Kertas dari Dokter Bayu. Aku belum sempat membacanya dengan benar, karena elang terus menempelku sejak pulang dari rumah sakit. Aku tidak menunggu di ruang makan. Memanfaatkan kekacauan para pelayan yang sibuk mencari penerangan dan Ibu Ningrat yang sedang memaki-maki kegelapan, aku menyelinap keluar. Bukan ke kamar tidurku, melainkan ke arah sayap kiri rumah. Menuju satu ruangan yang selama ini terlarang bagiku, ruang kerja elang, atau yang sering disebut Ibu Ningrat sebagai ruang pusaka. Langkahku tertatih-tatih di lorong gelap. Lantai kayu tua berderit pelan di bawah kakiku yang bengkak. Aku menyalakan senter dari ponselku, cahayanya bergoyang-goyang menyinari lukisan-lukisan leluhur keluarga elang di dinding yang tampak menyeramkan dalam kegelapan. Tatapan mereka seolah mengawasiku, menuduhku sebagai penyusup. Sampai di depan pintu jati ukiran naga itu, aku berhenti. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu. Terkunci. Tentu saja. Tapi aku ingat, elang sering menyembunyikan kunci cadangan di balik vas bunga besar di samping pintu. Aku meraba bagian bawah vas itu. Bingo. Kunci dingin itu ada di sana. Dengan napas tertahan, aku membuka pintu dan menyelinap masuk. Aroma ruangan itu khas. Bau kertas tua, cerutu mahal, dan kayu cendana. Aku segera mengunci pintu dari dalam. Aku membuka lipatan kertas lusuh dari Dokter Bayu di bawah sinar senter ponsel. Tulisannya cakar ayam, terburu-buru. Cari dokumen di brankas elang. Kode, tanggal lahir Galih. Baca berkas merah. Lari jika sempat. Lari jika sempat. Bulu kuduku meremang. Aku berjalan menuju lukisan besar di belakang meja kerja elang. Aku pernah melihat elang membuka brankas di balik lukisan ini sekali, dulu, saat kami baru menikah. Aku menggeser lukisan itu dengan susah payah. Di baliknya tertanam brankas besi kokoh. Tanggal lahir Galih. 12 Mei 2019. Aku menekan tombol angka, 120519. Bip. Lampu hijau menyala.
Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik logam yang berat. Di dalamnya bertumpuk uang tunai, perhiasan emas, dan beberapa map dokumen. Tanganku dengan panik memilah-milah map tersebut sampai aku menemukan map berwarna merah darah dengan label Medis Galih, Urgent. Aku membukanya di atas meja kerja, menyinarinya dengan ponsel. Halaman pertama adalah hasil laboratorium terbaru Galih. Di sana tertulis diagnosa yang membuat lututku lemas, acute myeloid leukemia, stadium lanjut, gagal ginjal akut. Aku menutup mulutku menahan isak tangis. Anakku sekarat. Tapi kenapa mereka tidak membawanya ke rumah sakit? Kenapa hanya dirawat di rumah dengan dukun? Jawabannya ada di halaman berikutnya. Sebuah surat rekomendasi dari rumah sakit di Singapura yang ditolak oleh Ibu Ningrat. Di sana tertulis, satu-satunya harapan hidup pasien adalah transplantasi sumsum tulang belakang dan ginjal dari donor yang memiliki kecocokan genetik 100%. Kandidat terbaik, saudara kandung, sibling donor. Mataku membelalak. Saudara kandung. Bayi yang ada di dalam perutku ini. Aku membalik halaman selanjutnya dengan tangan gemetar hebat. Ini bukan dokumen medis, tapi sebuah rencana anggaran. Judulnya, Prosedur Donor Klaim Asuransi, RS Royal Nusantara. Mataku menyusuri poin-poin yang diketik rapi itu, dan setiap katanya seperti pisau yang menyayat jantungku. 1. Persalinan dilakukan di ruang VVIP untuk privasi mutlak. Tim medis disiapkan Dr. Yanto, non-prosedural. 2. Bayi segera diambil sesaat setelah lahir untuk tes kompatibilitas dan persiapan transplantasi ke Galih. 3. Ibu kandung, Saraswati, dinyatakan mengalami pendarahan hebat pasca operasi, atonia uteri. 4. Tindakan penyelamatan ibu diminimalisir. Kematian ibu diperlukan untuk pencairan polis asuransi jiwa nomor 889020, senilai 50 miliar rupiah. 5. Dana asuransi digunakan untuk menutupi hutang keluarga Ningrat dan biaya perawatan Galih di luar negeri pasca transplantasi. Duniaku berputar. Lantai tempatku berpijak rasanya runtuh. Aku bukan istri. Aku bukan menantu. Aku adalah sapi perah. Aku adalah wadah untuk mencetak obat bagi cucu kesayangan mereka, dan setelah obat itu keluar, wadahnya harus dihancurkan dan diuangkan. Asuransi yang Elang banggakan tadi siang, itu adalah harga nyawaku. Ya Tuhan. Rintihku lirih. Air mataku jatuh menetes ke atas kertas terkutuk itu. Elang, apakah dia tahu ini? Di bagian bawah dokumen itu, tertera tanda tangan persetujuan. Ada 2 tanda tangan di sana. 1 milik Ibu Ningrat yang tegas dan besar. Dan 1 lagi, tanda tangan kecil dan rapi milik Elang. Suamiku. Pria yang memelukku setiap malam. Pria yang berkata ingin aku diperlakukan seperti ratu. Dia setuju aku dibunuh demi uang dan demi menyelamatkan Galih dengan cara mengorbankan ibunya. Tiba-tiba, gagang pintu ruang pusaka bergerak. Seseorang mencoba masuk. Saras, kamu di dalam? Suara Elang terdengar dari balik pintu. Nadanya curiga. Aku membeku. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Saras, buka pintunya. Suaranya makin keras, disertai gedoran. Dengan panik namun berusaha tetap tenang, aku segera merapikan kembali dokumen-dokumen itu, memasukkannya asal ke dalam brankas, dan menutupnya. Aku menggeser lukisan kembali ke tempat semula. Jantungku berpacu secepat kilat. Aku melihat jendela besar di sisi ruangan. Petir menyambar lagi, memberi ide gila. Aku berlari ke dekat jendela, membukanya sedikit agar angin kencang dan air hujan masuk membasahi lantai. Lalu aku berdiri di sana, menatap keluar, membiarkan wajahku basah terkena cipratan hujan. Aku membuka kunci pintu tepat saat Elang hendak mendobraknya. Lampu menyala kembali. Cahaya terang menyilaukan mata kami berdua. Elang berdiri di sana dengan wajah merah padam. Di belakangnya Ibu Ningrat menatap curiga. Sedang apa kamu di sini? Bentak Elang. Aku berbalik perlahan, memasang wajah paling polos dan bingung yang bisa kubuat, meski kakiku gemetar hebat. Maaf, Mas. Tadi saat mati lampu, aku panik dan tersesat cari jalan ke kamar mandi tamu. Terus aku lihat jendela ini terbuka dan air masuk. Takut karpet mahal ibu rusak, jadi aku masuk untuk menutupnya. Tapi pintunya malah terkunci sendiri karena angin.
Aku menunjuk jendela yang sedikit terbuka dan lantai yang basah. Elang menatap jendela, lalu menatapku, lalu menatap brankas di balik lukisan. Dia berjalan masuk, memeriksa brankas itu sekilas. Tampak tak tersentuh. Lukisannya lurus. Ibu Ningrat mendengus. Dasar ceroboh. Untung tidak ada barang antik yang pecah. Keluar sana. Kembali ke kamarmu. Iya, Bu. Maafkan Saras, cicitku sambil menunduk, berjalan melewati mereka. Saat melewati elang, dia mencengkeram lenganku. Cengkeramannya terasa berbeda malam ini. Tidak ada kehangatan. Kamu tidak menyentuh meja kerjaku, kan? Aku menatap matanya. Mata seorang pembunuh yang menyamar sebagai suami. Tidak, Mas. Gelap sekali tadi. Elang melepaskan tanganku perlahan. Ya sudah. Istirahatlah. Besok hari besar kita. Aku berjalan kembali ke kamar dengan sisa tenaga yang ada. Sesampainya di kamar mandi, aku menyalakan keran air agar suaranya menutupi tangisku. Aku menangis sejadi-jadinya tanpa suara, meremas perut besarku. Aku harus keluar dari sini. Aku harus menyelamatkan diriku dan bayiku. Tapi bagaimana? Rumah ini benteng, dan besok aku akan diserahkan ke meja jagal. Pagi itu, Jakarta tampak sedikit lebih cerah meski sisa-sisa badai semalam masih meninggalkan genangan air di jalanan. Namun, bagiku, matahari pagi ini tidak membawa kehangatan. Setiap detik yang berlalu adalah hitungan mundur menuju kematianku. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, memoles wajahku dengan bedak agak tebal untuk menutupi mata sembab dan wajah pucatku. Rencanaku harus berjalan mulus. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Saat sarapan, aku bersikap sebaik mungkin. Aku menyapa Ibu Ningrat, menuangkan kopi untuk elang, dan tersenyum seolah tidak tahu bahwa dua orang di hadapanku ini merencanakan pembunuhanku nanti malam. Mas, ujarku sambil mengoleskan selai di roti. Aku kepikiran sesuatu. Rasanya aku ngidam ingin makan bubur ayam yang di dekat kantor lamaku dulu. Boleh tidak, sebelum kita ke rumah sakit nanti sore, aku mampir ke sana sebentar siang ini. Ibu Ningrat langsung meletakkan garpunya dengan kasar. Apa-apaan kamu ini, Saras? Kamu sudah mau melahirkan. Jangan keluyuran. Makan saja apa yang ada di rumah. Tapi Bu, potongku dengan nada memelas yang kubuat-buat. Katanya kalau ngidam tidak dituruti, nanti anaknya ileran. Cuma sebentar kok. Lagi pula aku ingin bertemu Citra sebentar, dia mau kasih kado perlengkapan bayi. Sayang kalau tidak diambil. Elang tampak berpikir. Mungkin dia merasa bersalah. Atau mungkin dia berpikir ini permintaan terakhir orang yang akan mati, jadi apa salahnya dituruti. Biar Pak Ujang yang antar kamu, putus Elang. Tapi jangan lama-lama. Jam 2 siang harus sudah di rumah lagi. Kita berangkat ke RS Royal jam 4. Terima kasih, Mas. Seruku, berusaha terdengar riang. Siang harinya, mobil Alphard hitam meluncur membelah kemacetan Jakarta. Pak Ujang, sopir setia keluarga yang pendiam, menyetir dengan tenang. Aku memintanya berhenti di sebuah halte Transjakarta yang besar dan ramai di daerah Jakarta Pusat, berdalih janjian dengan Citra di sana, karena dia sedang liputan di area itu. Bapak tunggu di parkiran gedung sebelah saja ya, Pak. Nanti susah parkir di sini, perintahku. Pak Ujang mengangguk patuh. Begitu mobil menjauh, aku segera memakai masker medis dan topi lebar yang kubawa di tas. Aku duduk di bangku halte yang terbuat dari besi dingin, di tengah hiruk-pikuk penumpang yang berdesakan. Bau asap knalpot, keringat, dan debu jalanan menyeruak. Tapi bagiku ini adalah aroma kebebasan. 10 menit kemudian, sosok wanita dengan kemeja flanel kotak-kotak dan celana jeans muncul dari kerumunan. Citra, sahabatku sejak kuliah. Wajahnya yang tombu dan tegas langsung berubah cemas saat melihatku. Ras, panggilnya. Aku langsung memeluknya erat. Pertahananku runtuh di tengah keramaian halte itu. Aku menangis terisak-isak di bahunya. Orang-orang di sekitar kami menoleh sebentar, lalu kembali sibuk dengan urusan mereka masing-masing, khas Jakarta. Hei, kenapa? Tenang, Ras. Tarik napas. Bisik Citra menenangkan, lalu menarikku ke sudut halte yang agak sepi di balik papan iklan. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku.
Semalam, sebelum keluar dari ruang kerja Elang, aku sempat memotret dokumen merah itu dengan mode malam di ponselku. Hasilnya agak gelap tapi tulisannya terbaca jelas. Lihat ini, Cit, bisikku serak. Citra mengambil ponselku, matanya menyapu layar dengan cepat. Sebagai jurnalis investigasi yang sering membongkar kasus korupsi, dia terbiasa membaca dokumen cepat. Namun kali ini, wajahnya berubah pucat pasi. Rahangnya mengeras. Gila. Desisnya. Ini gila, Saras. Asuransi 50 miliar? Donor paksa? Ini bukan keluarga, ini sindikat kriminal. Gali sakit parah, Cit. Mereka butuh bayi ini. Dan mereka butuh uang asuransi kematianku untuk bayar hutang dan biaya operasi Gali. Jelasku tersendat-sendat. Aku harus bagaimana? Elang, dia tahu semuanya. Dia ikut tanda tangan. Citra mencengkeram bahuku. Kita lapor polisi sekarang. Kita bawa bukti ini ke kantor polisi terdekat. Jangan, tahanku cepat. Kalau kita lapor sekarang, Elang dan ibunya punya koneksi di mana-mana. Mereka bisa menyuap polisi, menghilangkan bukti, dan menuduhku gila karena hormon hamil. Ingat, aku sedang hamil tua, mereka bisa memutarbalikkan fakta bahwa aku depresi. Terus apa rencananya? Kamu nggak mungkin balik ke sana. Dokter Bayu, ucapku, dia yang kasih kode ini. Dia ada di pihak kita, tapi dia tersandera. Citra mengangguk. Dia segera mengeluarkan ponselnya, menyuruhku menyebutkan nomor Dokter Bayu yang sempat kucatat dari kartu namanya di tas dokumen Elang dulu. Sambungan terhubung. Citra menyalakan speaker dengan volume pelan. Halo? Suara Dokter Bayu terdengar panik di ujung sana. Dokter Bayu, ini Citra, teman Saras. Saras ada di samping saya. Kami sudah tahu soal dokumen merah itu, tembak Citra langsung. Hening sejenak di ujung telepon. Hanya terdengar helaan napas berat. Kalian di mana? Aman? Aman. Jelaskan kenapa dokter tega mau membunuh sahabat saya, cecar Citra. Saya tidak punya pilihan. Suara Dokter Bayu terdengar putus asa. Ibu Ningrat memegang sertifikat tanah orang tua saya. Adik saya juga bekerja di perusahaan mereka. Kalau saya menolak operasi malam ini, keluarga saya habis. Mbak. Saya dipaksa memalsukan penyebab kematian Saras nanti sebagai emboli air ketuban. Saya tidak mau mati, Dok, potongku lirih. Saya tahu, Saras. Demi Tuhan, saya tidak mau melakukan ini. Makanya saya kasih kode itu. Suara Dokter Bayu melembut tapi terdengar sangat stres. Dengar, saya tidak bisa membatalkan operasi. Kalau saya mundur sekarang, Ibu Ningrat akan memanggil dokter lain yang benar-benar tukang jagal. Mereka punya tim cadangan. Lebih bahaya kalau saya tidak di sana. Jadi apa rencana Anda? Tanya Citra tajam. Saras harus tetap datang ke RS Royal nanti sore. Bersikaplah seperti biasa. Perintah Dokter Bayu. Apa? Anda gila menyuruh dia masuk kandang macan? Seru Citra. Dengarkan dulu. Kalau Saras kabur sekarang, mereka akan memburunya. Mereka punya orang bayaran. Saras tidak akan selamat di jalanan dalam kondisi hamil tua begitu. Satu-satunya tempat yang aman adalah di ruang operasi di mana saya yang pegang kendali. Jelas Dokter Bayu cepat. Datanglah ke RS. Biarkan prosedur berjalan sampai bayi lahir. Saat momen kritis itu, saat mereka pikir saya akan menyuntikkan obat penghenti jantung, disitulah kita bertindak. Saya akan bawa polisi, kata Citra tegas. Bukan polisi kroco, tapi kenalan saya di reserse kriminal pusat. Kami akan menggerebek tepat saat operasi berlangsung. Tangkap tangan. Itu berisiko, tapi itu satu-satunya cara untuk menjerat Ibu Ningrat dan Elang sekaligus dengan bukti yang tak terbantahkan, jawab Dokter Bayu. Saras, kamu harus kuat. Kamu harus berakting seolah kamu tidak tahu apa-apa sampai detik terakhir. Bisa? Aku menelan ludah. Kembali ke rumah itu. Duduk satu mobil dengan Elang. Masuk ke ruang operasi yang disiapkan untuk membunuhku. Membayangkannya saja membuat perutku mulas hebat. Tapi aku ingat wajah Gali yang kesakitan, dan wajah bayi yang akan lahir ini. Aku harus mengakhiri kegilaan keluarga ini. Aku bisa, Dok, jawabku mantap,
meski tanganku dingin seperti es. Bagus. Saya akan siapkan tim medis saya sendiri yang bersih untuk membackup di dalam, tanpa sepengetahuan Ibu Ningrat. Citra, pastikan kamu datang tepat waktu. Jangan telat 1 detik pun. Telepon ditutup. Citra menatapku lekat-lekat, lalu memelukku sekali lagi, lebih erat. Kamu wanita paling berani yang pernah ku kenal. Ras. Aku janji, aku akan datang. Aku akan bawa bantuan. Kamu tidak akan sendirian di sana. Aku menghapus air mataku. Waktuku habis. Pak Ujang pasti sudah curiga kalau aku terlalu lama. Aku harus kembali, kataku, membetulkan letak maskerku. Aku berjalan meninggalkan halte itu, kembali menuju mobil mewah yang akan membawaku pulang ke neraka. Di dalam hati, aku bersumpah, Saras yang penurut dan bodoh sudah mati semalam di ruang kerja Elang. Sekarang, aku adalah seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk anak-anaknya. Saat masuk ke mobil, Pak Ujang tersenyum ramah dari spion. Sudah ketemu temannya, Bu? Sudah, Pak, jawabku datar. Ayo pulang. Suami saya sudah menunggu. Mobil Alphard hitam yang membawaku perlahan memasuki pelataran rumah mewah di Menteng. Gerbang besi raksasa terbuka otomatis dengan suara dengungan mesin yang halus namun terdengar mengerikan di telingaku. Aku baru saja kembali dari pertemuanku dengan Citra, sebuah pertemuan rahasia yang mengubah posisiku dari mangsa menjadi pemburu. Namun, saat roda mobil melindas paving blok halaman rumah, rasa mual yang bukan karena kehamilan kembali menyerangku. Aku sedang memasuki kandang singa, tempat di mana nyawaku sudah dihargai dengan nominal rupiah di atas kertas materai. Sudah sampai, Bu, suara Pak Ujang membuyarkan lamunanku. Terima kasih, Pak, jawabku pelan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian semu sebelum membuka pintu mobil. Di dalam rumah, suasana terasa dingin dan steril. Pendingin ruangan sepertinya diputar ke suhu terendah. Aku berjalan menuju tangga, berniat langsung ke kamar untuk mempersiapkan segala senjata yang kubutuhkan. Namun, langkahku terhenti saat melihat Ibu Ningrat berdiri di ambang pintu ruang tengah. Ia mengenakan kaftan sutra berwarna marun, warnanya mengingatkanku pada darah kering. Habis dari mana saja kamu? Katanya cuma sebentar, tegurnya ketus. Matanya memindai tubuhku dari atas ke bawah, seolah memastikan aset berharganya tidak lecet sedikitpun. Aku memaksakan senyum paling manis yang bisa kubuat, meski hatiku berteriak ingin meludahi wajahnya. Maaf, Bu. Tadi macet sekali di jalan pulang. Tapi buburnya enak, Saras jadi senang. Citra juga titip salam buat Ibu. Ibu Ningrat mendengus, tak peduli. Sudah, jangan banyak alasan. Cepat mandi dan ganti baju. Malam ini kita makan malam lebih awal. Elang bilang dia ingin makan bersama sebelum kalian ke rumah sakit besok atau lusa. Baik, Bu. Aku menaiki tangga dengan langkah berat. Sesampainya di kamar, aku segera mengunci pintu. Tanganku gemetar hebat saat mengeluarkan ponsel cadangan yang selama ini kusembunyikan di laci pakaian dalam. Ponsel utamaku mungkin dipantau oleh Elang, jadi aku menggunakan ponsel lamaku yang layarnya retak namun masih berfungsi baik. Aku mengaktifkan fitur live location dan membagikannya ke nomor Citra. Lalu, aku mengunduh aplikasi perekam suara yang bisa berjalan di latar belakang meski layar ponsel mati. Aku menyelipkan ponsel pipi itu ke dalam jahitan rahasia di dalam baju hamil khusus yang sudah kupersiapkan untuk rumah sakit. Baju ini longgar dan memiliki lapisan kain ganda di bagian dada, tempat yang paling aman dan dekat dengan sumber suara jika aku berbicara. Setelah itu, aku berjalan ke kamar Galih. Ini adalah bagian tersulit. Aku membuka pintu kamarnya perlahan. Galih sedang tertidur, napasnya terdengar berat dan berbunyi ngik. Di samping tempat tidurnya, infus menggantung. Cairan bening menetes pelan, masuk ke tubuh mungilnya yang semakin ringkih. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap rambutnya yang tipis. Galih. Bisikku lirih, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Ibu janji, Nak, Ibu akan sembuhkan kamu. Tapi bukan dengan cara nenek. Ibu akan cari cara yang benar. Kamu harus kuat ya, tunggu Ibu pulang. Galih bergerak sedikit dalam tidurnya, tapi tidak bangun. Aku mengecup keningnya lama,
menyalurkan seluruh cintaku, seolah ini adalah perpisahan. Dan memang, jika rencanaku dan Citra gagal malam ini akan menjadi kali terakhir aku melihatnya. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Waktunya sandiwara dimulai. Aku turun ke ruang makan. Meja makan panjang dari kayu jati itu sudah ditata apik. Lilin-lilin menyala, memberikan kesan romantis yang ganjil. Piring-piring porselen dengan pinggiran emas berkilauan ditimpa cahaya lampu kristal. Elang sudah duduk di sana, tampak gagah namun wajahnya terlihat tegang. Ia tidak menatap mataku saat aku menarik kursi. Makanannya kelihatan enak. Bu, komentarku, memecah keheningan yang menyesakkan. Di hadapan kami tersaji steak daging wagyu dengan saus jamur. Namun, di samping piringku, ada segelas jus berwarna hijau pekat. Baunya seperti sayuran mentah dicampur sesuatu yang tajam. Makanlah dagingnya, Saras. Kamu butuh banyak protein untuk persalinan, kata elang, akhirnya bersuara. Suaranya datar, tanpa emosi. Dan habiskan jus itu. Itu vitamin ekstra dari dokter pribadi ibu. Aku menatap gelas itu. Jangan makan atau minum apapun yang diberikan ibunya elang, pesan dokter Bayu bergaung lagi. Iya, Mas, jawabku patuh. Aku mulai memotong daging. Potongan pertama kusuapkan ke mulut. Rasanya hambar di lidahku yang keluh karena ketakutan. Aku mengunyahnya pelan. Mata Ibu Ningrat terus mengawasiku dari ujung meja, seperti elang yang mengincar mangsa. Dia tidak menyentuh makanannya sendiri, hanya sibuk memperhatikan setiap gerak-geriku. Saat tiba giliran minum, aku melakukan trik yang sudah kupikirkan matang-matang. Aku sengaja menjatuhkan garpuku ke lantai dengan suara berdenting keras. Ah, maaf, seruku kaget. Refleks, elang dan Ibu Ningrat menoleh ke arah garpu yang jatuh. Dalam sepersekian detik itu, aku menuangkan sebagian besar isi gelas jusku ke dalam pot tanaman hias besar yang kebetulan diletakkan tepat di samping kursiku. Cairan hijau itu meresap cepat ke dalam tanah hitam pot. Saat aku kembali tegak, gelas itu sudah tinggal seperempat. Aku mengambil garpu baru yang tersedia di meja, lalu berpura-pura menyeka mulut, sambil meminum sisa sedikit jus itu namun menahannya di pipi, lalu memuntahkannya kembali ke tisu tebal saat pura-pura batuk. Uhuk, tersedak. Keluhku, meremas tisu yang kini basah oleh cairan hijau itu, dan segera memasukkannya ke saku dasterku. Makannya pelan-pelan, omel Ibu Ningrat. Tapi wajahnya terlihat puas melihat gelas jusku yang sudah kosong. Bagus. Itu ramuan mahal. Akan membuatmu tenang dan tidak merasakan sakit saat operasi nanti. Tidak merasakan sakit karena aku akan mati, batinku ngeri. Saras, panggil elang tiba-tiba. Ia meletakkan pisau dan garpunya. Aku menoleh. Ya, Mas. Elang menatapku lekat. Ada pergulatan batin di matanya. Ada sedikit rasa bersalah. Mungkin? Atau hanya ketakutan akan dosa yang hendak ia lakukan? Kamu bahagia menikah denganku? Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Ibu Ningrat menatap putranya dengan pandangan memperingatkan. Aku tersenyum, senyum paling palsu dan paling menyakitkan yang pernah kubuat. Aku mengelus perutku. Tentu saja aku bahagia, Mas. Kita punya Galih, dan sebentar lagi adiknya lahir. Kamu suami yang bertanggung jawab. Kamu bahkan menyiapkan rumah sakit terbaik dan asuransi mahal untukku. Istri mana yang tidak bahagia diperlakukan seperti ratu? Jawaban itu menohoknya. Aku melihat elang menunduk, menghindari tatapanku. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal di atas meja. Ia tahu aku menyindirnya, atau mungkin dia mengira aku benar-benar polos. Apapun itu, kata-kataku barusan menegaskan betapa kejamnya pengkhianatan yang ia lakukan. Bagus kalau kamu sadar, sela Ibu Ningrat dingin, memutus momen sentimental elang. Tugas seorang istri dan menantu adalah berbakti dan berkorban demi keutuhan keluarga. Keluarga Ningrat tidak pernah melupakan jasa orang-orang yang berkorban untuk kami. Ingat itu, Saras. Kata, berkorban, diucapkan dengan penekanan yang membuat bulu kuduku meremang. Itu bukan nasihat pernikahan. Itu adalah vonis mati. Saya mengerti, Bu, jawabku lirih. Tangan kananku diam-diam meraba perut buncitku, tempat di mana ponsel perekam itu sedang bekerja,
merekam setiap kata-kata keji mereka sebagai bukti di pengadilan nanti. Makan malam selesai. Aku pamit ke kamar dengan alasan mengantuk, efek yang diharapkan Ibu Ningrat dari jus, vitamin, tadi. Tidurlah yang nyenyak, kata Ibu Ningrat saat aku menaiki tangga. Besok akan menjadi hari yang panjang. Sesampainya di kamar, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang dalam kegelapan, mendengarkan suara hujan yang mulai turun lagi di luar. Aku mengecek ponselku. Ada pesan masuk dari Citra, tim sudah siap. Posisi standby di radius 1 km dari RS Royal. Jangan takut, kami bersamamu. Pesan itu menjadi satu-satunya peganganku. Aku merebahkan diri, tapi mataku tetap terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang tinggi. Setiap detak jam dinding terasa seperti langkah kaki maut yang mendekat. Aku memeluk perutku erat-erat. Kita akan selamat, nak, bisikku pada bayi yang menendang-nendang lincah di dalam rahimku. Kita akan selamat, dan kita akan menyeret mereka semua ke neraka. Dan begitulah, di bawah atap rumah megah itu, aku menunggu fajar, atau mungkin akhir hidupku, dengan mata terbuka, siap menyambut takdir yang akan kutulis ulang dengan tanganku sendiri. Pukul 2 dini hari. Langit Jakarta seolah runtuh. Hujan badai mengguyur ibu kota tanpa ampun, suara guntur menggelegar susul-menyusul seakan hendak membelah bumi. Kilat menyambar, menerangi kamar tidurku dengan cahaya putih menyilaukan dalam sekejap, menciptakan bayangan-bayangan hantu di dinding. Aku tersentak bangun, bukan dari tidur, melainkan dari lamunan panjangku, ketika rasa sakit yang luar biasa menghantam perut bagian bawahku. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas rahimku kuat-kuat. Aku mengerang, mencengkeram spray sutra hingga kusut. Ini dia. Waktunya tiba. Mas. Panggilku, suaraku parau. Elang yang tertidur di sampingku bergerak gelisah. Ia langsung terbangun saat aku mengguncang bahunya. Wajahnya tampak linglung, tapi begitu melihatku meringis kesakitan, kesadarannya pulih seketika. Kenapa? Sakit? Tanyanya panik. Sakit sekali, Mas. Sepertinya sudah waktunya, jawabku sambil menahan napas saat gelombang kontraksi berikutnya datang. Cairan hangat merembes membasahi pahaku. Ketubanku pecah. Elang langsung melompat dari tempat tidur. Wajahnya pucat, tapi bukan pucat karena kekhawatiran seorang calon ayah biasa. Itu adalah wajah seseorang yang sadar bahwa rencana eksekusi harus segera dijalankan. Tunggu di sini. Aku panggil ibu dan siapkan mobil. Katanya cepat, lalu berlari keluar kamar. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka kasar. Ibu Ningrat masuk, sudah berpakaian rapi seolah dia memang tidak tidur menunggu momen ini. Ayo, cepat. Jangan manja, bentaknya. Tidak ada kata-kata penenang, tidak ada usapan sayang. Pak Ujang sudah siap di depan. Kita harus sampai di RS Royal sebelum subuh. Dengan susah payah, dibantu, atau lebih tepatnya diseret, oleh elang, aku menuruni tangga. Rasa sakit kontraksi datang semakin sering, setiap 5 menit. Napasku tersengal-sengal. Kami masuk ke dalam mobil. Kali ini elang yang menyetir, sementara Ibu Ningrat duduk di kursi depan di sampingnya. Aku dibiarkan sendirian di kursi tengah yang luas, mengerang kesakitan setiap kali mobil berguncang. Perjalanan menuju Jakarta Selatan malam itu adalah sebuah mimpi buruk. Hujan deras membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Jalanan protokol yang biasanya ramai kini sepi mencekam, namun genangan air di mana-mana membuat elang harus menyetir dengan sangat hati-hati namun cepat. Air banjir yang berwarna coklat keruh sudah setinggi betis orang dewasa di beberapa ruas jalan. Sialan, banjir, umpat elang sambil memukul setir. Mobil kami menerjang genangan air, menciptakan cipratan besar ke kiri dan kanan. Terus jalan, elang. Jangan berhenti, perintah Ibu Ningrat tajam. Mesin mobil ini tinggi, tidak akan mogok. Kita tidak boleh terlambat. Dokter Yanto dan timnya sudah menunggu di sana. Aku menggigit bibirku hingga berdarah untuk menahan teriakanku. Dokter Yanto. Nama itu bukan nama Dokter Bayu. Jadi benar, mereka punya tim eksekutor sendiri. Dokter Bayu hanya pion yang dipaksa menurut. Atau mungkin dia akan disingkirkan begitu sampai di sana. Ketakutanku memuncak, mengalahkan rasa sakit kontraksiku.
Mas sakit. Rintihku, mencoba memancing simpati Elang, mencoba melihat apakah masih ada sedikit saja hati nurani di sana. Elang melirikku lewat kaca spion tengah. Matanya bertemu dengan mataku. Ada keraguan di sana, tapi suara ibunya kembali terdengar. Fokus menyetir, Elang. Jangan pedulikan dia. Sebentar lagi juga sakitnya hilang selamanya, ujar Ibu Ningrat dingin. Kata-kata itu membuat darahku berdesir. Hilang selamanya. Itu adalah konfirmasi paling jujur yang pernah dia ucapkan. Di kursi belakang, diam-diam tanganku meraba perut, memastikan tombol on pada aplikasi perekam di ponsel yang terselip di baju hamilku masih menyala. Percakapan ini akan menjadi bukti yang sangat kuat. Setelah hampir 1 jam menembus badai dan banjir, gedung megah RS Royal Nusantara terlihat menjulang di tengah kegelapan. Tidak seperti rumah sakit pada umumnya yang terang benderang dan sibuk, bangunan ini tampak suram. Hanya lobi utama dan beberapa lantai atas yang menyala. Mobil berhenti di lobi VVIP yang tertutup. Tidak ada satpam biasa. Yang menyambut kami adalah 2 orang berbadan tegap dengan setelan jas hitam, lebih mirip pengawal pribadi daripada staf rumah sakit. Mereka membukakan pintu mobil. Kursi roda sudah siap, Bu, kata salah satu dari mereka pada Ibu Ningrat. Aku didudukan di kursi roda. Rasa sakit kontraksi kini datang setiap 2 menit. Rasanya punggungku mau patah. Mereka mendorongku dengan cepat melewati lobi marmer yang kosong melompong. Suara roda kursi roda bergema di lorong sunyi itu. Cit, ci, ci. Kami langsung dibawa ke lift khusus menuju lantai 4. Saat pintu lift terbuka, udara dingin menusuk tulang langsung menyergapku. Lantai 4 benar-benar dikosongkan. Tidak ada pasien lain. Tidak ada perawat yang hilir mudik. Lorong panjang itu sunyi senyap, hanya diterangi lampu redup. Di ujung lorong, di depan pintu ganda ruang operasi, berdiri beberapa orang bermasker medis lengkap. Salah satunya aku kenali dari postur tubuhnya. Dr. Bayu. Dia berdiri kaku, matanya menatapku dengan sorot yang sulit kulukiskan, campuran antara teror dan kode rahasia. Di sebelahnya berdiri seorang pria tua botak dengan tatapan dingin. Itu pasti Dr. Yanto, si jagal bayaran. Langsung masuk ruang persiapan. Perintah Dr. Yanto tanpa basa-basi. Aku didorong masuk ke sebuah ruangan. Elang tidak ikut masuk. Dia berhenti di pintu, menatapku untuk terakhir kalinya. Mas, temani aku. Pintaku, kali ini tulus karena ketakutan setengah mati. Elang hendak melangkah maju, tapi tangan Ibu Ningrat menahannya kuat. Tidak, Elang. Kamu tunggu di sini, biar tim medis yang bekerja. Kamu tidak kuat melihat darah. Pintu tertutup, memisahkan aku dari suamiku. Memisahkan aku dari satu-satunya orang yang kuharap bisa berubah pikiran. Kini aku sendirian di dalam sarang penjahat. Di dalam ruangan itu, beberapa perawat, yang wajahnya asing dan tak ramah, dengan kasar mengganti pakaianku dengan baju operasi hijau. Mereka memasang infus di tanganku dengan gerakan kasar, membuatku meringis. Sakit, sus, keluhku. Diam, bentak perawat itu pelan. Saat itulah Dr. Bayu mendekat. Dia berpura-pura mengecek detak jantungku. Wajahnya tertutup masker, tapi saat dia membungkuk, dia berbisik super cepat. Polisi sudah di basement. Citra sedang live di YouTube sekarang. Tahan, Saras. Ulur waktu sedikit lagi. Jantungku melonjak. Harapan itu masih ada. Citra sedang menyiarkan ini, berarti seluruh Indonesia mungkin sedang menonton. Atau setidaknya rekaman ini akan tersimpan di internet selamanya. Siap untuk anestesi, suara berat Dr. Yanto terdengar dari belakang. Dia memegang suntikan besar. Tunggu, Dok, teriakku panik. Aku harus mengulur waktu. Saya mau berdoa dulu. Tolong izinkan saya berdoa sebentar. Dr. Yanto menatapku jengkel. Bius total sekarang. Kita tidak punya waktu untuk drama. Biarkan dia berdoa. Dok, potong Dr. Bayu tiba-tiba, suaranya terdengar tegas meski sedikit bergetar. Tekanan darahnya terlalu tinggi karena panik. Kalau langsung dibius sekarang, bisa stroke sebelum operasi. Kita butuh organnya utuh untuk donor. Kan? Alasan Dr. Bayu sangat cerdas. Dr. Yanto berpikir sejenak,
lalu menurunkan jarum suntiknya. 2 menit. Cepat. Aku memejamkan mata, bukan untuk berdoa, tapi untuk mendengarkan. Telingaku yang tajam menangkap suara samar dari kejauhan. Bukan suara petir, tapi suara sirine. Lamat-lamat, tapi mendekat. Pintu ruang persiapan didorong terbuka lagi. Kami dipindahkan ke ruang operasi utama. Lampu operasi yang besar dan menyilaukan dinyalakan tepat di atas wajahku. Aku merasa seperti serangga di bawah mikroskop. Kakiku diikat ke meja operasi. Tangan kananku direntangkan. Dokter Yanto kembali mendekat dengan suntikan anestesi. Kali ini dia tidak mau menunggu. Mulai. Jarum suntik itu menyentuh kulitku. Dingin. Brak. Tiba-tiba terdengar suara kegaduhan di luar pintu operasi. Suara teriakan, suara benturan. Dokter Yanto terhenti. Matanya menatap pintu. Suara apa itu? Dokter Bayu mundur selangkah, menjauh dari meja operasi, tangannya diangkat ke udara seolah memberi tanda. Dia menatapku dan mengedipkan mata. Detik berikutnya, pintu ruang operasi didobrak paksa hingga engselnya rusak. Jangan bergerak. Kepolisian. Teriakan lantang itu menggema di ruang operasi, mengalahkan suara monitor detak jantungku yang berpacu gila-gilaan. Di ambang pintu, belasan polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang menyerbu masuk. Dan di belakang mereka, sosok Citra muncul dengan ponsel teracung tinggi, menyiarkan wajah-wajah terkejut para medis bayaran itu ke seluruh dunia. Air mataku tumpah. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemenangan. Malam kelahiran ini memang mencekam, tapi fajar keadilan akhirnya menyingsing. Bunyi pintu besi yang didobrak paksa itu masih berdengung di telingaku, bercampur dengan teriakan-teriakan tegas yang memenuhi ruang operasi yang semula hening mencekam. Jangan bergerak. Kepolisian. Jatuhkan alat medis sekarang. Suara bariton seorang komandan polisi menggema, memantul di dinding-dinding keramik putih. Detik-detik itu terasa berjalan dalam gerakan lambat, slow motion. Aku melihat Dokter Yanto, si jagal berwajah dingin itu, terlonjak kaget. Jarum suntik berisi obat anestesi dosis mematikan yang hampir menyentuh kulit lenganku terlepas dari genggamannya, jatuh berdenting ke lantai, lalu menggelinding ke bawah meja operasi. Cairan bening menetes keluar dari jarum itu, cairan yang seharusnya menghentikan jantungku detik ini juga. Para perawat bayaran, atau mungkin lebih tepat disebut komplotan kriminal berseragam medis, menjerit panik. Mereka mundur teratur ke sudut ruangan, mengangkat tangan dengan gemetar saat moncong senjata laras panjang polisi diarahkan ke mereka. Tiara, masuk. Amankan korban, perintah komandan polisi itu. Seorang polisi wanita, Polwan, bergegas masuk, langsung berlari ke sisi meja operasi tempatku terikat. Dengan cekatan, ia melepaskan ikatan di pergelangan tangan dan kakiku. Ibu aman sekarang. Ibu aman, bisiknya menenangkan, meski aku bisa melihat matanya juga menyeratkan kemarahan melihat kondisiku yang diperlakukan seperti hewan kurban. Di belakang barisan polisi, Citra melangkah masuk. Ponselnya teracung tinggi, lampu flash menyala terang. Dia sedang melakukan siaran langsung. Wajahnya merah pada menahan amarah, tapi suaranya lantang dan jelas. Layaknya reporter perang di garis depan. Lihat ini, teman-teman. Lihat wajah-wajah mereka. Teriak Citra, mengarahkan kamera ke wajah Dokter Yanto yang pucat pasi dan para perawat yang menutupi wajah. Ini adalah ruang operasi ilegal di lantai 4 RS Royal Nusantara. Mereka baru saja akan menyuntik mati sahabat saya, Saras, demi klaim asuransi dan organ tubuh bayinya. Sebarkan video ini. Jangan biarkan uang mereka menutupi kebenaran. Aku menoleh ke arah Dokter Bayu. Dia berdiri mematung di dekat mesin anestesi, kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi di udara sebagai tanda menyerah, tapi matanya menatapku dengan sorot kelegaan yang luar biasa. Dia tidak mencoba lari. Dia tahu perannya di sini, saksi kunci yang membukakan pintu neraka ini bagi polisi. Tiba-tiba, dari arah pintu luar ruang operasi, terdengar suara teriakan histeris yang sangat familiar. Lepaskan saya. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya Ningrat. Saya bisa beli seragam kalian semua. 2 orang polisi menyeret Ibu Ningrat masuk ke dalam ruangan agar bisa dikonfrontasi langsung dengan barang bukti.
Penampilannya yang biasanya anggun dan sempurna kini berantakan. Sanggulnya miring, wajahnya merah padam karena murka, dan tangannya terborgol di belakang punggung. Di belakangnya, Elang berjalan tertunduk. Wajah tampannya hancur, basah oleh air mata dan keringat dingin. Dia tidak berani mengangkat wajahnya. Dia tidak berani menatapku. Dua polisi mengapitnya erat, seolah dia adalah sampah masyarakat yang paling hina. Saras, bilang sama mereka ini salah paham. Bilang ini prosedur medis biasa, teriak Ibu Ningrat saat melihatku didudukan oleh Polwan. Matanya melotot, mencoba mengintimidasi sisa-sisa ketakutanku. Kamu menantu tidak tahu diuntung. Kami mau menyelamatkan nyawamu. Bohong, teriakku. Tenaga yang entah dari mana datangnya membuatku sanggup berteriak sekeras itu. Rasa sakit kontraksi yang sempat terlupakan karena shock kini kembali menghantam, tapi amarahku jauh lebih besar. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku baju operasi, yang untungnya belum sempat diganti total oleh perawat tadi, dan mengeluarkan ponsel pipihku. Aku menekan tombol stop pada aplikasi perekam, dan memutar rekaman percakapan makan malam tadi dengan volume maksimal. Suara Ibu Ningrat terdengar jelas dari speaker ponsel, menggema di ruang operasi yang sunyi. Tugas seorang istri dan menantu adalah berbakti dan berkorban. Keluarga Ningrat tidak pernah melupakan jasa orang-orang yang berkorban untuk kami. Lalu suara Dr. Yanto beberapa menit yang lalu, yang juga sempat rekam, bius total sekarang. Kita tidak punya waktu untuk drama. Kita butuh organnya utuh untuk donor. Wajah Ibu Ningrat berubah menjadi abu-abu. Dia terdiam 1000 bahasa. Bukti itu telak. Citra dengan sigap mengarahkan kameranya ke ponselku, memperdengarkan rekaman itu kepada ribuan penonton yang sedang menyaksikan siaran langsungnya. Kolom komentar di layar ponsel Citra bergerak secepat kilat, berisi sumpah serapah netizen untuk keluarga Ningrat. Elang akhirnya mengangkat wajahnya. Dia menatapku dengan mata sembab. Saras, maafkan aku. Aku dipaksa ibu. Aku. Cukup, Mas, potongku sambil menangis. Kamu bukan dipaksa. Kamu memilih. Kamu memilih uang dan egomu daripada istrimu dan anak-anakmu. Kamu menandatangani surat kematianku. Bawa mereka, perintah komandan polisi dengan jijik. Amankan juga semua dokumen medis dan CCTV. Saat Ibu Ningrat dan Elang diseret keluar ruangan, Elang sempat menoleh sekali lagi. Tatapannya kosong, seolah dia baru sadar bahwa hidup mewahnya baru saja berakhir malam ini. Pintu tertutup, membawa pergi masa laluku yang kelam bersamanya. Aarg. Aku menjerit panjang. Rasa sakit luar biasa merobek perutku. Kontraksi puncak. Air ketuban sudah kering. Dokter Bayu, yang masih diawasi polisi, segera bersuara. Pak polisi, tolong. Izin bicara. Dia mau melahirkan sekarang. Bayinya sungsang. Harus operasi sesar segera, atau ibu dan bayinya bisa meninggal. Kali ini beneran meninggal karena komplikasi, bukan dibunuh. Komandan polisi menatap Dokter Bayu tajam, lalu menatapku yang sudah menggeliat kesakitan di meja operasi. Polwan yang memegang iku mengangguk panik. Sudah pembukaan lengkap, endan, tapi bayinya sepertinya macet. Lakukan tugasmu, dokter. Tapi ingat, satu gerakan mencurigakan, penembak jitu kami tidak akan ragu. Ancam komandan itu. Ia memberi isyarat agar borgol, yang untungnya belum dipasang ke Dokter Bayu, tidak perlu dikeluarkan. Dokter Bayu mengangguk cepat. Wajahnya berubah serius, kembali menjadi dokter profesional yang dulu ku kenal. Dia berlari ke wastafel, mencuci tangan dengan cepat, lalu memakai sarung tangan steril baru. Citra, kamu keluar dulu. Ini area steril sekarang, kata Dokter Bayu tegas. Citra mengangguk, dia mendekatiku sebentar, mencium keningku yang penuh keringat. Kamu kuat, Ras. Kamu sudah menang. Sekarang berjuanglah buat si kecil. Citra mundur, tapi dia tetap berdiri di balik kaca pemantau, memastikan tidak ada kecurangan. Saras, dengarkan aku, ucap Dokter Bayu sambil memasang masker medisnya kembali. Dia menatap mataku dalam-dalam. Aku minta maaf atas segalanya. Tapi sekarang, izinkan aku menebus dosaku. Aku akan mengeluarkan bayimu dengan selamat. Percaya padaku kali ini saja.
Aku menatap mata sahabat suamiku itu. Di sana, aku melihat penyesalan yang tulus. Aku mengangguk lemah. Selamatkan anakku, dok, tolong. Siapkan anestesi epidural. Kita lakukan cesektion cito sekarang. Teriak Dr. Bayu pada tim medis baru yang didatangkan polisi dari RS Polri Kramat Jati yang baru saja tiba menggantikan tim jagal tadi. Operasi yang sesungguhnya dimulai. Tidak ada niat jahat, tidak ada rencana pembunuhan. Hanya denting alat bedah dan suara monitor jantung yang stabil. Aku masih sadar setengah karena hanya dibius lokal. Aku bisa merasakan goyangan di perutku saat Dr. Bayu bekerja dengan cekatan. 15 menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Lalu, terdengar suara yang paling indah di dunia. Oeh, oeh, oeh. Tangis bayi yang lantang memecah keheningan pasca penggerebekan itu. Air mataku mengalir deras, membasahi bantal operasi. Laki-laki, saras, tampan dan sehat. Organnya lengkap, tubuhnya kuat, ucap Dr. Bayu dengan suara bergetar haru. Dia mengangkat bayi merah yang berlumuran darah itu tinggi-tinggi, memperlihatkannya padaku sebentar sebelum diserahkan ke perawat untuk dibersihkan. Selamat datang, nak. Bisikku lirih sebelum kegelapan yang nyaman merengkuhku. Tubuhku yang lelah luar biasa akhirnya menyerah pada istirahat. Tapi kali ini, aku tidur dengan senyum tersungging di bibir. Aku hidup. Anakku hidup. Dan monster-monster itu sudah dikurung. Pagi itu, saat matahari terbit menyinari Jakarta yang masih basah sisa hujan badai, berita utama di seluruh stasiun televisi dan media online seragam, skandal keluarga Ningrat, percobaan pembunuhan berencana demi klaim asuransi terbongkar lewat live streaming. 1 tahun kemudian, kabut tipis masih menyelimuti lembah saat aku membuka pintu kaca villa kayu tempatku tinggal sekarang. Udara dingin Lembang yang segar langsung menyapa kulit wajahku, membawa aroma tanah basah dan daun teh yang menenangkan. Jauh berbeda dengan dinginnya AC sentral di rumah menteng yang dulu terasa seperti penjara. Aku melangkah keluar ke teras kayu, memegang secangkir teh hangat. Di hadapanku, hamparan kebun teh membentang luas seperti karpet hijau raksasa, diselingi pohon-pohon pinus yang menjulang menembus kabut. Matahari pagi mulai mengintip malu-malu dari balik gunung Tangkuban Perahu, menyisipkan sinar keemasan yang menghangatkan. Ibu. Sebuah teriakan riang memecahkan keheningan pagi. Aku menoleh dan melihat Gali berlari ke arahku dari halaman rumput. Pipinya yang dulu tirus dan pucat kini terlihat gembil dan merona merah karena dinginnya udara. Dia mengenakan jaket tebal berwarna biru cerah. Hati-hati, sayang. Jangan lari-lari, nanti jatuh, seruku sambil berjongkok menyambut pelukannya. Galih menubruku dengan tawa lepas. Tidak ada lagi suara napas ngik yang menyakitkan. Tidak ada lagi wajah yang menahan sakit ginjal. Keajaiban itu datang seminggu setelah penggerebekan di RS Royal Nusantara. Berita tentang kasus tumbal darah Ningrat menjadi viral luar biasa. Simpati publik mengalir deras untukku dan Galih. Berkat bantuan Citra yang terus mengawal kasus ini, banyak donatur dan ahli medis yang menawarkan bantuan. Ternyata, Galih tidak perlu transplantasi dari saudara kandungnya dengan cara yang mematikan. Seorang dokter spesialis ginjal ternama yang melihat berita itu menghubungi kami. Dia menemukan bahwa diagnosa awal Galih sengaja dipalsukan dan diperparah oleh dokter-dokter bayaran Ibu Ningrat agar terlihat seolah-olah dia butuh transplantasi segera, alibi untuk membenarkan kelahiran paksa dan kematianku. Galih memang sakit ginjal, tapi bisa ditangani dengan terapi obat-obatan terbaru dan cuci darah berkala sampai kondisinya stabil. Dan 6 bulan lalu, kami mendapatkan donor ginjal legal dari seorang pendonor yang meninggal karena kecelakaan. Operasinya sukses besar. Adik Fajar mana, Bu? Tanya Galih sambil celingukan. Adik masih tidur sama Tante Citra di dalam, jawabku sambil merapikan rambut Galih. Fajar Satria. Nama yang kuberikan untuk putra keduaku. Fajar berarti cahaya yang terbit setelah gelapnya malam, dan Satria adalah harapan agar dia menjadi pelindung kebenaran. Dia tumbuh menjadi bayi yang sehat, lucu, dan sangat aktif. Sama sekali tidak tahu bahwa kehadirannya di dunia ini hampir merenggut nyawa ibunya. Pintu villa terbuka lagi. Citra keluar sambil menggendong Fajar yang sedang mengucek-ucek matanya. Citra kini bukan hanya sahabatku, tapi juga manajerku. Setelah kasus itu,
Aku menulis buku tentang pengalamanku yang menjadi bestseller, dan royaltinya kugunakan untuk membeli villa sederhana ini dan membiayai pengobatan Galih. Duh, jagoan cilik ini bangunnya pagi banget. Keluh Citra pura-pura kesal, tapi dia mencium pipi gembil Fajar gemas. Sini sama ibu, aku mengambil alih Fajar ke dalam gendonganku. Bayi montok itu langsung menyandarkan kepalanya di bahuku, mencari kenyamanan. Kami bertiga duduk di kursi rotan di teras, menikmati pemandangan pagi. Kamu sudah baca berita hari ini? Tanya Citra sambil menyesap kopinya. Aku menggeleng. Aku jarang buka berita kriminal lagi, Cit. Bikin trauma. Ini kabar baik, kata Citra tersenyum puas. Mahkamah Agung menolak kasasi Ibu Ningrat dan Elang. Vonis tetap. Ibu Ningrat seumur hidup karena terbukti menjadi otak pembunuhan berencana dan penyuapan pejabat. Elang 20 tahun penjara. Aset-aset mereka yang didapat dari hasil pencucian uang disita negara. Aku terdiam mendengar nama-nama itu. Dulu, nama Elang selalu membuat hatiku berdesir, antara cinta dan takut. Sekarang, nama itu hanya menyisakan rasa kasihan. Kasihan pada pria yang tidak punya tulang punggung, yang membiarkan dirinya disetir oleh ambisi ibunya sampai hancur. Dan Dokter Bayu? Tanyaku pelan. Dia divonis 2 tahun karena keterlibatannya, tapi mendapat keringanan besar karena menjadi justice kolaborator yang membongkar sindikat perdagangan organ berkedok rumah sakit itu. Izin praktiknya dicabut permanen, tapi kudengar dia sekarang aktif mengajar etika kedokteran dan menjadi relawan medis di daerah bencana. Dia sering titip salam buat kamu dan anak-anak lewat pengacaranya, jelas Citra. Aku menghela napas lega. Setidaknya, Dokter Bayu mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki karma hidupnya. Tanpa kode rahasia darinya di ruang periksa hari itu, aku dan Fajar pasti sudah menjadi nama di batu nisan. Sudahlah, jangan bahas masa lalu terus, kataku sambil tersenyum, menatap Galih yang sedang asyik mengejar kupu-kupu di taman. Yang penting sekarang kita di sini. Hidup, sehat, dan bebas. Citra mengangguk setuju. Benar, kamu bukan lagi korban, Ras. Kamu penyintas. Dan kamu ibu yang hebat. Aku memandang langit Lembang yang semakin terang. Sinar matahari kini menyinari seluruh lembah, mengusir sisa-sisa kabut gelap. Seperti hidupku. Badai besar itu sudah berlalu. Rumah megah di Menteng, harta berlimpah yang penuh darah, dan status ningrat palsu itu sudah tinggalkan jauh di belakang. Di sini, di rumah kayu sederhana ini, aku menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Tawa Galih, pelukan hangat Fajar, dan ketenangan hati yang tak ternilai harganya. Aku mendekap Fajar lebih erat, mencium bau minyak telon yang khas di lehernya. Terima kasih, Tuhan, bisikku pada angin pagi. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk melihat pagi baru ini. Dan di kejauhan, lonceng gereja atau mungkin suara aktivitas warga desa mulai terdengar, menandakan kehidupan terus berjalan,